Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue akan membahas MC dari anime manga Jujutsu Kaisen, yaitu Itadori Yuji sekaligus makhluk yang menempati tubuhnya sang raja kutukan Ryomen Sukuna. Oke, langsung saja. Pertama, kita membahas Itadori Yuji terlebih dahulu. Seperti yang gue bilang tadi, Yuji ini merupakan tokoh utama dari seri Jujutsu Kaisen. Sebelum ia terlibat dan masuk ke dalam dunia perdukunan, Yuji ini awalnya merupakan seorang pemuda jenius dalam hal fisik, hingga akhirnya ia pun terseret ke dalam dunia supranatural dan terpaksa memakan benda kutukan tingkat tinggi, yaitu jari dari Ryomen Sukuna. Dan karena hal tersebut pula, Yuji pun akhirnya menjadi wadah dari Sukuna. Setelah itu, Yuji pun harus dieksekusi untuk melenyapkan salah satu jari yang ada dalam dirinya. Namun rencana pun berubah, menjadi Yuji harus memakan semua jari Sukuna terlebih dahulu, baru dirinya akan dilenyapkan, sekaligus Sukuna yang berada dalam tubuhnya. Karena jari dari Sukuna itu tidak bisa dihancurkan dan terus menguat dari waktu ke waktu. Dan hanya Yuji saja satu-satunya orang yang dapat menampung jiwa dari Sukuna. Untuk penampilannya sendiri, Yuji ini memiliki tubuh yang cukup kekar dan atletis. Dan lalu setelah ia memakan jari dari Sukuna, juga muncul dua buah mata tambahan di bawah mata originalnya, yang hanya terbuka ketika Sukuna mengendalikan Yuji. Lalu untuk kepribadiannya sendiri, tidak seperti MC manga shounen kebanyakan, Yuji ini tidak mengagung-agungkan yang namanya nakama power. Yuji ini lebih mementingkan nilai dari kehidupan sembari berusaha untuk bertahan hidup dan melindungi teman-temannya. Dan ya, terlepas dari itu, seperti tokoh MC manga shounen pada umumnya, Yuji ini tetap memiliki banyak sisi heroiknya. Selanjutnya untuk kemampuannya sendiri, tentu saja yang pertama adalah kemampuan fisiknya. Yuji ini memiliki kemampuan fisik manusia super. Daya tahan, kecepatan, dan ketangkasannya berada di atas rata-rata orang atau penyihir Jujutsu pada umumnya. Lalu selain kemampuan fisiknya, Yuji juga memiliki semacam kemampuan spesial dengan dirinya yang mampu menampung dan menjadi wadah dari Ryomen Sukuna. Dan terkait dengan hal itu pula, menyebabkan Yuji dapat memahami struktur dari jiwa, hingga ia bisa melukai Mahito dan juga kebal terhadap serangan Mahito yang dapat merusak jiwa. Lalu tidak hanya itu, Yuji juga kebal terhadap racun, karena menurut Megumi Fushiguro, jika jari dari Ryomen Sukuna dimakan, itu sama saja dengan memakan sebuah racun yang sangat mematikan. Dan selain itu, Yuji juga terbukti kebal dari teknik kutukan racun milik Junpei. Berikutnya untuk energi kutukannya sendiri, sebenarnya energi kutukan Yuji ini berasal dari Ryomen Sukuna yang berada dalam tubuhnya. Tapi walaupun begitu, Yuji ini sangat mahir dalam mengendalikan energi kutukannya. Ia menggunakan energi kutukan tersebut dengan menggabungkannya dengan keahlian bela dirinya, juga untuk memperkuat dan meningkatkan serangannya. Dan karena Yuji ini memang dasarnya tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang penyihir, tapi di saat yang sama ia memiliki kemampuan fisik yang absurd, sehingga menyebabkan energi kutukan Yuji tak dapat mengimbangi kemampuan fisiknya. Dan alhasil itu malah menciptakan suatu teknik pengendalian kutukan yang unik dan mematikan, yaitu Divergent Fuse. Jadi ketika Yuji mendaratkan pukulan pada target, energi kutukannya yang terlambat akan memberikan dampak kedua yang lebih kuat. Sehingga dalam satu pukulan, Yuji dapat memberikan dua serangan yang sama atau bahkan lebih kuat. Lalu tidak hanya itu, berikutnya Yuji juga dapat menguasai teknik Black Flash. Black Flash merupakan teknik yang dapat digunakan oleh siapa saja. Namun sama seperti teknik kutukan pembalik, teknik Black Flash juga sangat sulit untuk digunakan. Karena teknik Black Flash ini merupakan teknik yang rumit. Kalau dari penjelasan di manga, gue aja sampai gak paham. Jadi menurut versi gue, Black Flash itu adalah di mana seorang penyihir Jujutsu dapat melepaskan energi kutukannya dalam waktu yang sangat singkat dengan kekuatan 2,5 kali lipat lebih besar dari biasanya. Dan untuk melakukan hal tersebut, kalau gak hoki, si penyihir harus sangat fokus dan mencari momentum yang pas. Atau lebih singkat dan simpelnya lagi, Black Flash sama seperti Critical Strike di game MOBA. Yuji sendiri berhasil menguasai teknik ini karena diajari oleh sahabatnya, Aoi Todo. Dan terhitung Yuji dapat melakukan teknik Black Flash 4 kali beruntun, yang tentu saja hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Oke, selanjutnya Ryomen Sukuna. Ryomen Sukuna ini merupakan roh terkutuk yang sangat kuat. Ia bahkan dijuluki sebagai Raja Kutukan. Saat ini Sukuna sendiri merupakan antagonis utama dari seri Jujutsu Kaisen. Tapi terlepas dari itu, 1000 tahun yang lalu Sukuna ini sebenarnya merupakan seorang manusia. Walaupun akhirnya Sukuna berhasil dikalahkan oleh para penyihir Jujutsu di masa lalu, tapi saking kuatnya Sukuna, bahkan jasadnya pun tak bisa dihancurkan sepenuhnya.
Dan sejak saat itu, ke-20 jari Sukuna pun disegel dan diamankan hingga melintasi berbagai zaman sebagai benda kutukan tingkat tinggi. Namun saat ini sendiri, jari Sukuna tersebut semakin menguat hingga segelnya pun mulai tidak bisa menahan aura yang dikeluarkan oleh jari tersebut. Lalu berikutnya, untuk penampilannya dikatakan Sukuna ini memiliki 2 wajah dan 4 lengan. Di seluruh tubuhnya juga terdapat semacam tato. Dan untuk kepribadiannya tidak seperti situasi di manga lain pada umumnya, di mana biasanya sang monster yang menempati tubuh si MC akan merasa tersentuh dan membantu si MC. Sukuna ini bisa dibilang benar-benar memiliki kepribadian yang sangat kejam dan jahat. Sukuna akan mengacau kapan saja setiap ada kesempatan ketika Yuji tak dapat mengontrol dirinya. Dan Sukuna juga tidak akan segan untuk melakukan apapun dan membunuh siapapun hanya untuk sekedar bersenang-senang. Dan selanjutnya untuk kekuatannya sendiri, tentu saja sebagai makhluk yang dijuluki Raja Kutukan, ia pastilah sangat kuat. Sukuna memiliki kecepatan, kekuatan, dan ketahanan yang luar biasa. Teknik kutukan yang digunakan oleh Sukuna sendiri adalah mencincang dan membelah segala hal. Cincang merupakan serangan yang biasa digunakan oleh Sukuna, sedangkan belah memiliki sistem yang mirip dengan teknik Infinity Netral milik Gojo Satoru. Jika teknik Gojo itu untuk bertahan, teknik Sukuna ini untuk menyerang. Teknik belah milik Sukuna dapat menyesuaikan serangannya tergantung ketangguhan energi kutukan yang dimiliki oleh targetnya, sampai target tersebut terbelah. Berikutnya tentu saja domain expansion. Domain expansion milik Sukuna ini berbeda dari domain expansion biasa. Bisa dibilang teknik domain milik Sukuna ini merupakan teknik domain expansion tingkat tinggi. Seperti yang kalian tahu, umumnya teknik domain adalah menciptakan suatu penghalang atau ruang berbentuk bulat di mana seluruh ruang tersebut akan diisi oleh teknik kutukan si pengguna. Sedangkan domain milik Sukuna ini, ia tidak menciptakan suatu penghalang atau ruang dan langsung menggunakan area di mana dirinya berada untuk menampung teknik kutukannya. Simpelnya, pengguna domain merupakan seorang pelukis. Kanvas merupakan ruang atau domain si pengguna dan lukisannya adalah teknik kutukan si pengguna. Sedangkan Sukuna ini tidak menciptakan ruang untuk domainnya dan langsung menggunakan area yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, seperti seorang pelukis yang melukis di udara. Domain expansion milik Sukuna sendiri bernama Fukuma Mizushi atau kuil kekejaman. Di dalam domain Sukuna hanya terdapat sebuah kuil yang dipenuhi oleh tengkorak dan ruang kosong yang sangat luas. Ketika Sukuna mengaktifkan domainnya, semua hal yang ada dalam area domainnya akan terkena teknik kutukannya. Cincang untuk benda mati dan belah untuk target yang memiliki energi kutukan. Lalu berikutnya yang terakhir, Sukuna juga terlihat mampu menggunakan semacam teknik api ketika melawan Jogo. Entah Sukuna memang memiliki kemampuan api atau ia justru meniru teknik kutukan lawannya. Karena sepertinya Sukuna ini masih memiliki beberapa teknik yang disembunyikan. Dan yap, terlepas dari itu, saat ini Sukuna atau lebih tepatnya Yuji telah memakan 15 jari Sukuna. Dengan 15 jari yang telah dimakan, kekuatan Sukuna sendiri sudah sangat kuat. Bahkan sudah mampu untuk mempermainkan si iblis api Jogo, yang menurut Suguru Geto, Jogo itu sudah setara dengan 8-9 jari dari Sukuna. Jadi artinya tinggal 5 jari lagi yang tersisa, hingga Sukuna mendapatkan seluruh kekuatannya kembali. Dan pertanyaannya adalah, apakah Gojo Satoru benar-benar dapat menang melawan Sukuna yang memiliki kekuatan penuhnya? Atau justru apakah Sukuna mampu melawan Gojo dengan kekuatan penuhnya? Ya, sangat menarik untuk menunggu duel Gojo Satoru melawan Ryomen Sukuna ini. Lalu terlepas dari itu, sebenarnya Sukuna juga membuat suatu perjanjian dengan Yuji. Pada saat Yuji mati akibat jantungnya dihancurkan oleh Sukuna, Yuji kemudian berada di dalam pikiran Sukuna. Di sana Sukuna menawarkan perjanjian untuk menghidupkan kembali Yuji dengan syarat ketika Sukuna merapalkan suatu kata, mereka harus bertukar selama 1 menit. Tentu saja Yuji pun menolaknya. Lalu Sukuna pun menambahkan perjanjiannya bahwa dalam 1 menit tersebut ia tidak akan membunuh siapapun. Dan akhirnya Yuji pun tetap menolaknya. Tapi kemudian Sukuna pun menantang Yuji. Jika ia bisa mengalahkannya, Yuji akan dihidupkan kembali tanpa syarat apapun. Sedangkan jika ia kalah, dirinya akan dihidupkan kembali dengan kontrak yang telah dibuat. Dan akhirnya Yuji pun dihidupkan kembali dengan kontrak tersebut. Lalu jika dilihat, kontrak tersebut seperti tidak menguntungkan Sukuna sedikit pun, karena siapapun yang melanggar kontrak tersebut akan mendapatkan hukuman. Bahkan pada saat melawan Jogo saja, Sukuna sepertinya membunuh cukup banyak orang akibat serangan domain expansionnya yang luas. Namun ia tidak mendapat hukuman apapun. Jawabannya karena Sukuna juga sebenarnya memberikan syarat kedua pada Yuji selain pertukaran, yaitu Yuji akan melupakan tentang perjanjian tersebut. Dan ya, walaupun Sukuna mengatakannya dengan cukup jelas, sepertinya Yuji tidak terlalu peduli dan mendengarkan ocehan Sukuna tersebut. Sehingga kontrak pun terbentuk tanpa diketahui oleh Yuji. Sedangkan Sukuna dapat bertindak bebas tanpa terikat apapun.
Lalu berikutnya, di sekitar Yuji dan Sukuna sendiri masih cukup banyak misteri yang mengitari mereka. Di antaranya yang pertama ada orang tua Yuji. Sebelum kematian kakeknya, kakek Yuji sempat ingin membicarakan tentang orang tua Yuji padanya. Namun sayangnya Yuji mengacuhkan hal tersebut. Jika melihat manga shounen kebanyakan, umumnya para orang tua si MC ini kalau bukan orang yang terpandang, pastilah orang yang penting. Ya, tentu saja ada kemungkinan Jujutsu Kaisen ini tidak akan mengikuti pola seperti itu. Tapi terlepas dari itu, orang tua Yuji masihlah tetap sebuah misteri. Apalagi dengan Yuji sendiri sebagai seorang anak yang mampu menjadi wadah dari Sukuna, bukankah itu cukup mencurigakan kalau Yuji hanya sekedar manusia biasa tanpa latar belakang spesial dari keluarganya? Lalu tidak berhenti sampai di situ, bahkan Choso, salah satu dari 3 kutukan bersaudara saja, mendadak mendapatkan ingatan bahwa Yuji juga merupakan salah satu saudara mereka. Jadi sebenarnya siapa si Itadori Yuji ini dan bagaimana masa lalunya? Ya, hal tersebut akan terungkap seiring berjalannya cerita. Selanjutnya mengenai tubuh Sukuna, seperti yang gue sebutkan sebelumnya, Sukuna ini memiliki 2 wajah dan 4 lengan. Jika dari legendanya langsung di Jepang, dikatakan setengah dari tubuh tersebut melayani wajah yang lainnya. Dengan kata lain, mungkin Yuji dan Sukuna ini memanglah satu kesatuan dan mungkin memiliki suatu keterikatan dengan Sukuna. Apalagi dengan fakta Yuji yang dapat menampung jiwa dari Sukuna dan dapat mengendalikannya. Selanjutnya dari sisi Sukuna, Sukuna sendiri juga memiliki rencana tersembunyi untuk kebebasannya. Dan sepertinya juga berhubungan dengan Fushiguro Megumi. Karena seperti yang kalian tahu, Sukuna ini memiliki suatu ketertarikan pada Megumi. Entah Sukuna akan menggunakan Megumi untuk rencananya, atau ia hanya ingin bermain-main saja dengannya. Karena sepertinya Fushiguro Megumi juga memiliki sesuatu yang tersembunyi dan menarik perhatian Sukuna. Lalu selain itu di chapter 116, Sukuna juga memiliki seorang pelayan bernama Urame. Dan diketahui ia juga sedang melakukan persiapan untuk satu hal. Nah, mungkin kurang lebih itulah beberapa hal tentang Itadori Yuji dan Ryomen Sukuna ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.